Di antara bentuk syukur itu sedekah. Karena syukur itu ada 3 cara. Ada 3 bentuk. Yang pertama asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua asyukru bil lisan, syukur dengan lesan. Dan yang ketiga asyukru bil arkan, bersyukur dengan anggota badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita sampai pada bab 13. Bab 13. Bab fi bayani kasrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah ya. Muqaddimah yang terkait dengan judul, bab, dan ayat-ayat yang dinukil Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama juga sudah ya? Sudah? Sepertinya sudah ini. Sudah ya? Ya betul. Kalau begitu hadis yang nomor 2 dari bab ini. Kalau di buku saya nomornya 118. Nah yang diterjemah itu nomor berapa itu? 119 ya? Dari Abu Dzar, betul. Baik, kita baca an Abi Dzar. Aidon, hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar juga. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau berkata ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya. Ya ini di waktu pagi, setiap pagi itu ada kewajiban sedekah untuk setiap persendian yang ada pada manusia. Jadi setiap memasuki pagi hari, setiap hari, itu kita itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Sedekah. Untuk setiap persendian yang ada pada diri kita. Berapa persendian kita itu? Nah, 360 ya. Walaupun menurut ilmu pengetahuan berkurang antara lahir ya, begitu lahir sekitar 360-an, ketika dewasa menjadi sekitar 200-an lebih sedikit. Baik. Fakulu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah. Maka setiap tasbih yang dibaca itu bernilai sedekah. Demikian pula setiap tahmid yang dibaca adalah sedekah. Setiap tahlil yang dibaca adalah sedekah. Dan setiap takbir yang dibaca bernilai sedekah. Jadi membaca sekali tasbih subhanallah, ya, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, sekali itu dinilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Demikian pula memerintahkan orang lain untuk berbuat kebajikan adalah sedekah. Dan melarang orang lain dari hal yang mungkar adalah juga sedekah. Wa yujzi'u
dan mencukupi min dzalika dari kewajiban sedekah yang tadi, ya. Kan setiap hari kita diwajibkan sedekah 360 kali karena persendian kita berapa? 360. Nah, caranya banyak tadi, tasbih, takbir, tahmid, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu banyak dilakukan sebanyak sendi yang kita miliki. Nah, akan tetapi ada keringanan dari Allah Ta'ala. Apa itu? Mencukupi kewajiban sedekah setiap hari yang berjumlah 360 kali tadi itu, rok'atani yarka'uhuma minad duha. Cukup dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Maka kewajiban itu sudah terpenuhi. Nah, ini paling gampang ya. Jadi kalau mau membaca tasbih kok berat sebanyak 360 kali, takbir juga berat, atau tahlil 360 kali kok berat, itu semua dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang kewajiban bagi setiap kita untuk bersedekah atas kenikmatan yang Allah berikan. Hal ini diwakili dengan apa? Sebanyak jumlah persendian yang ada pada diri kita. Itu nikmat itu. Ya, coba kalau sendinya kita ini tidak bisa bergerak atau kaku, kira-kira bagaimana itu? Ini biasanya terjadi pada orang yang usianya sudah apa? Sudah lanjut, ya, sudah pengapuran, osteoporosis, dengkulnya sudah kaku ya, punggungnya sudah kaku, masya Allah. Itu baru sendi saja itu, ya, 360 sendi. Itu wajib berterima kasih kepada Allah, wajib bersyukur atas nikmat. Ini setiap apa? Setiap hari loh para jamaah sekalian. Ya, wajib ini. Berarti harus kita apa? Lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat. Itu baru sendi ya, belum nikmat yang lain. Yang juga seharusnya apa? Disyukuri. Baik, faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya bersedekah setiap hari sebagai bentuk syukurnya kepada Allah atas nikmat yang ada pada dirinya. Sedekah. Ya. Nah, itu para jemaah sekalian. Jadi di antara bentuk syukur itu sedekah. Karena syukur itu ada 3 cara. Ada 3 bentuk. Yang pertama asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Yang kedua asyukru bil lisan. Syukur dengan lesan. Dan yang ketiga asyukru bil arkan. Bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati artinya apa? Al-i'tiraf, mengakui bahwasanya apa? Semua nikmat ini yang ada pada dirinya semata-mata berasal dari Allah. Sadar betul. Ini semua milik Allah, dititipkan kepada dirinya. Jangan pernah merasa memiliki. Jadi di antara bentuk syukur itu mengakui ini dari Allah, dititipkan kepada saya dan tidak pernah saya miliki. Makanya di hadis yang pernah kita baca yang lalu, Nabi itu kan berkata, Yaqulu binu Adam, mali, mali. Manusia berkata, oh ini hartaku, ini rumahku, ini pabrikku, ini kendaraanku, ini bajuku. Ya, merasa memiliki. Padahal apa? Tidaklah dari hartamu itu, wahai manusia, kecuali apa? 3 perkara saja. Ma'akalta fa'afnait, yang kau makan, lalu kau habiskan. Ya, wama labista fa'ablait, atau kau pakai, ya ini pakaian, lalu kau jadikan usang. Wama tasaddaqta, dan apa yang kau sedekahkan, dan itulah apa? Fa'abqait, yang kau kekalkan nilainya sampai menghadap kepada apa? Allah. Nah, itu hakikat harta kita sebenarnya.
Sebanyak apapun harta kita para jamaah sekalian, rumah banyak, pabrik banyak, kendaraan banyak, uang banyak, ya, baju berapa lemari gitu. Itu bukan milik kita. Titipan Allah. Nah, apa yang menjadi betul-betul milik kita? 3 saja. Yang dimakan, habis, besok dibuang, jadi kotoran. Yang kita pakai, yaitu yang kita pakai itu sebenarnya harta kita. Karena kita gunakan. Yang ada di lemari itu belum tentu milik kita secara hakikat. Bisa dimakan tikus, ya, bisa dimakan kutu sehingga menjadi lapuk. Dan apa yang kita sedekahkan. Nah, ini yang kekal, menyertai kita di dunia, di alam barzah sampai menghadap kepada apa? Allah. Nah, ini. Nah, ini menyadari dengan hati. Bersyukur dengan apa? Hati. Nah, bersyukur dengan lisan apa? Ya, mengucap zikir, di antaranya disebutkan di sini. Setiap apa? Tasbih. Fakulu tasbih, sedekah. Setiap tahmid, sedekah. Setiap tahlil, sedekah. Setiap takbir, sedekah. Ini bentuk bersyukur dengan lisan. Jadi di antara bentuk terima kasih kita kepada Allah itu banyak zikir. Banyak apa? Zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Perbanyak. Dan yang ketiga, bersedekah dengan apa? Anggota badan. Bagaimana caranya? Ya, melakukan ketaatan. Bersyukur dengan anggota badan. Ya, menjalankan ketaatan, menjauhi yang dilarang, itu bersyukur dengan perbuatan anggota apa? Badan. Ya, ini bersyukur kepada Allah. Baik, yang ketiga. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sodakoh itu bentuknya tidak satu. Ya, bentuknya tidak apa? Satu. Sebab biasanya kita ini kalau mendengar kata sodakoh, sedekah, yang terbayang apa itu? Sedekah dengan uang, ya kan? Padahal sedekah itu tidak hanya dengan uang. Sedekah itu bisa dengan apa saja yang memberi manfaat kepada orang lain. Makanya dia menyebutkan di sini. Zikir itu sedekah. Bentuk sedekah itu zikir di antara. Bentuk yang lain apa? Memerintahkan orang lain berbuat baik dan melarang orang lain dari berbuat buruk, juga sedekah. Luar biasa ini. Ya, jadi sedekah itu banyak, bahkan memberi nasihat kepada orang lain juga sedekah. Membantu orang lain sedekah. Ya. Membantu orang tua di rumah, nah, sedekah. Ya. Jadi sedekah itu banyak macamnya. Bahkan di antara bentuk sedekah paling minimal ini. Jadi kalau kita mau sedekah dengan harta kok tidak punya, sedekah dengan tenaga ya badan sudah tua ya, mau bantu apa wong sudah gampang kesel ya. Sedekah dengan ilmu, ngajari ilmu ya gak duwe ya. Misalnya nih, enggak bisa mau ngajari orang ilmu apa enggak punya. Dan tidak harus ilmu akhirat ya, ilmu dunia bisa juga ngajari orang dalam ilmu dunia juga sedekah yang manfaat. Yang penting tidak mengajari ilmu sihir, nah itu jangan. Lah, sedekah yang paling rendah itu adalah menahan diri tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Itu juga sedekah. Ya. Takufu syarraka aninas, kau menahan dirimu tidak menyakiti orang lain dengan lidahmu, dengan mencaci orang, memfitnah orang, ya. Atau dengan tanganmu dengan menyakiti mereka, itu juga sedekah. Paling apa? Paling ringan. Masa tidak bisa? Sekedar menahan diri tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Itu kan paling gampang itu. Menahan itu kan diem ya. Nah, tapi ternyata juga tidak gampang ya. Buktinya apa? Ya banyak orang ya masih suka mencaci orang lain ya. Memfitnah orang lain, ngerasanya orang lain, ya. Ngambil haknya orang lain. Ini sedekah. Jadi jangan sampai merasa begini, wah ini saya tidak punya uang, bukan orang kaya. Gimana sedekah? Loh, sedekah itu banyak. Ya, bentuknya apa? Banyak. Baik, yang berikutnya.
Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat duha. Nah ini jelas ini ya. Jadi sholat duha ini memiliki apa? Fadilah, keutamaan yang besar. Bahkan di sebagian riwayat hadis dikatakan sholat duha itu sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertobat. Jadi di antara ciri orang itu ahli tobat itu melazimkan istiqomah sholat apa? Duha. Sampai pernah Abu Hurairah itu diberi wasiat sama Nabi SAW. Ausoni khalili, aku diberi wasiat oleh kekasihku, kata Abu Hurairah, tentang 3 perkara. Yaitu apa? Di antaranya 2 rakaat sholat duha dilazimi. Nah ini di antara fadilah sholat duha. Apa fadilahnya? Apa? Minta rezeki. Nah, biasanya kayak gitu ya. Biasanya nek kepengin rezekinya lancar sholat duha ya kan. Identik ya. Ya kan begitu ya. Sholat duha insya Allah rezekimu lancar. Nah faedahnya sebenarnya banyak. Di antaranya yang ada dalam hadis ini apa? Wa yujzi'u min dzalik, dan mencukupi ya kewajiban sedekah seorang hamba atas nikmat Allah dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Itu di antara apa? Faedah sholat duha. Yang kedua apa tadi disebutkan? Sholat duha adalah sholatnya awabin, orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Yang ketiga apa? Di antaranya bisa enggak untuk tambah rezeki? Ya bisa secara umum. Kenapa? Karena di antara yang dianjurkan di dalam berdoa, kita ini kan minta rezeki kepada Allah ya. Minta rezeki kepada Allah. Ya, dan di antara kita minta kepada Allah itu kan berdoa. Nah doa itu perlu wasilah agar lebih cepat sampai. Dan wasilahnya apa? Amal soleh. Kan begitu ya. Nah amal soleh itu macam-macam. Di antaranya apa? Sholat duha. Memang tidak ada kekhususan bahwasanya apa? Sholat duha itu untuk memperlancar rezeki. Tapi boleh digunakan wasilah untuk memperlancar rezeki. Contoh begini, gampangannya begini. Di antara sunnah Nabi itu kan kalau berdoa, saya ulangi, supaya cepat dikabulkan, itu menggunakan wasilah amal soleh. Seperti kejadian 3 orang yang terjebak di gua. Ya, ada 3 mereka ini beristirahat dalam gua, tiba-tiba ada batu besar jatuh dari bukit, pas jatuhnya itu menutup pintu gua. Mereka berusaha mendorong batu itu tidak bisa, berat. Apa usul salah satu dari mereka? Ini kita tidak bisa selamat kecuali apa? Antada'u wallaha bisalihi a'malikum. Kita tidak bisa selamat kecuali apa? Masing-masing dari kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menggunakan sarana amal soleh yang pernah kalian perbuat. Maka betul masing-masing 3 orang ini sebelum minta kepada Allah menyampaikan, ya Allah aku pernah berbuat begini, begini. Maka beri kami jalan keluar. Orang kedua juga begitu. Ya Allah aku pernah begini, begini. Melakukan amal ini. Maka beri kami jalan keluar. Sampai orang yang ketiga. Maka kemudian Allah apa? Mengabulkan doanya, batunya bisa digeser. Mereka keluar selamat. Nah sama, sholat duha itu memang ya tidak diperuntukkan khusus untuk apa? Memperlancar rezeki, tapi boleh digunakan sebagai wasilah, sarana untuk apa? Memperlancar rezeki ketika berdoa. Karena wasilah amal soleh itu tidak dibatasi dalam syariat. Apa saja amal soleh bisa digunakan untuk wasilah. Bisa dimengerti ya? Nah, paham ini? Jadi bedakan antara sholat duha dikhususkan untuk memperlancar rezeki dengan bisa dijadikan sholat duha itu sebagai wasilah memperlancar rezeki ketika berdoa. Kenapa? Termasuk keumuman amal soleh. Itu. Dan ada doa yang bagus, walaupun hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah.
yang dulu kita hafal waktu SD, SMP ya, SMA. Apa doanya? Allahumma inna duha duhaaka, wal bahaa bahaaka, wal jamala jamaluka. Ya, wal baha bahauka. Allahumma inna tadi apa? Inna duha duhauka, wal jamala jamaluka, wal bahaa bahauka. Ya Allah, duha ini adalah milikmu, keindahan, keagungan milikmu. Kemudian apa berdoa apa? Ya Allah, apabila rezekiku ini masih ada di langit, fa'anzilhu, turunkan. Dan apabila ada di bumi, fa'akhrijku, keluarkan dia. Kan begitu ya. Dan kalau dia jauh, faqaribhu, dekatkan. Kan begitu ya. Nah, doa ini para jemaah sekalian, banyak ulama berpendapat hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Sehingga secara sanad tidak bisa disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut sebagian ulama. Pertanyaan, tapi bolehkah kita menggunakan doa ini ketika sholat duha? Boleh enggak? Boleh, karena isinya itu bagus dan tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Walaupun ini bukan hadis sekalipun. Ya, walaupun ini bukan hadis dari Nabi, tapi isinya baik, boleh kita gunakan. Bukan meyakini ini dari Nabi, tapi meyakini isinya apa? Baik, boleh. Boleh ya, baik. Jadi ini terkait dengan melazimkan sholat duha. Ya, bagus. Baik. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Di mana ya Allah taala memberikan banyak amalan ya untuk bersedekah. Ya, yang bernilai sedekah sehingga apa? Orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta, tidak memiliki harta yang banyak, itu masih bisa bersedekah. Itu Masya Allah, Allah Ta'ala itu maha pemurah sekali. Rahmatnya luas. Kasihan sama hamba-hambanya ini. Tahu kalau hambanya ini beda-beda kemampuan. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Nah, Allah memberikan apa? Kesempatan semuanya untuk bersedekah. Dengan apa? Memperbanyak macam-macam sedekah itu tidak harus dengan apa? Harta. Masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis nomor 119 atau 120 di terjemah. Wa anhu, dan darinya. Dari siapa ini? Dari masih sahabat Abu Dar. Qala, beliau berkata, Nabi bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-ada yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukhomah takunu fil masjid la tudfan." Rawahu Muslim. Nabi berkata, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Ya, ini perkara gaib ya. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi yang jelas Allah Ta'ala menampakkan, memperlihatkan kepada Nabi kita amalan-amalan umatnya. Baik amalnya yang baik atau amal yang buruk. Ditampakkan nih. Yang baik, yang buruk ditampakkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, dan aku mendapatkan di antara amal-amal baik umatku itu. Itu apa? Adanya hal yang mengganggu di jalan. Ya, gangguan di jalan seperti batu, kayu yang melintang, dahan yang jatuh tengah jalan, yang kiranya mengganggu orang lewat, itu disingkirkan. Itu diantara apa? Bentuk kebaikan yang dilakukan umatku. Dan diantara amal keburukan yang dilakukan umatku adalah apa? Adanya nukhomah. Nukhomah itu apa? Riya. Riya. Nah, nukhomah. Yang ada di masjid lalu tidak dipendam. Jangan lupa para jemaah sekalian, ini jangan dibayangkan masjid zaman sekarang ya. Ya. Zaman Nabi di masjid ada riya tidak dipendam. Gimana ini? Zaman dulu masjid itu tanah pasir, tidak ada
karpet, tidak ada tegel, tidak ada lantai. Ya, makanya Nabi itu kalau sholat bersandal, para sahabat juga bersandal, kadang bersandal. Jadi sandalan tuh sholat. Kalau zaman sekarang gimana itu? Ada orang sholat pakai sandal. Loh, itu kan sunnah. Kenapa? Nabi sholat sandalan di masjid. Sahabat juga demikian. Gimana itu kira-kira? Itu kan dilakukan Nabi itu. Sahih lagi hadisnya. Berarti tidak semua hadis sahih bisa diamalkan kan gitu kan. Ini kemarin kita bahas ya. Tidak semua hadis sahih bisa langsung diamalkan. Dan tidak semua hadis dhaif tidak diamalkan. Itu ada kaidahnya itu. Rinci. Dalam bahasan apa? Mengenai masalah hadis dan usul fiqih ya dan yang lain. Nah, sehingga apa? Dulu biasa para sahabat itu atau sebagian dari mungkin umat setelahnya para sahabat, generasi setelahnya itu ada yang ketika sholat terus apa? Pilek dia. Riya dibuang. Di apa? Dilepeh ya. Daha. Ya, daha. Riya, daha itu ya. Nah, itu dibiarkan, tidak ditanam. Kan begitu. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud. Jadi bahkan ya Nabi sendiri mengatakan nanti di bab akhir ini agak tengah sih. Kalau kalian sedang sholat terus mau keluar dahaknya itu bisa apa? Ditaruh di sapu tangan kemudian dimasukkan atau di lengan bajunya atau meludah di sebelah kiri, jangan depan atau kanan kan begitu ya. Jadi ternyata itu biasa di zaman Nabi itu. Ya. Ya, pakai sapu tangan, pakai apa itu namanya tisu. Ya, itu nanti bahasanya panjang. Apakah riya itu najis apa tidak? Wah, itu pendapat ulama akan. Baik. Jadi itu ya, itu maksud daripada di sini. Apa faedahnya yang pertama? Faedah pertama. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu diperlihatkan tentang amal-amal soleh umatnya oleh Allah Ta'ala. Apakah yang dimaksud ini seluruh amal umatnya dari beliau diutus sampai hari kiamat? Berapa miliar itu? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas diperlihatkan apa secara umum. Dan itu termasuk apa? Perkara ghaibiyah. Kita tidak tahu bagaimananya. Dan apakah seperti TV? Ya, kalau sekarang ada TV tuh. Wallahu alam, bisa jadi tapi lebih canggih gitu kan ya. Hanya Allah yang tahu. Baik, berikutnya. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya amal itu terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya wajar namanya manusia. Bahkan umat Nabi dikatakan di sini apa? Ada yang amalnya baik, ada yang amalnya apa? Buruk. Namanya umat manusia. Manusia itu pasti pernah apa? Salah. Ya, tidak mungkin suci. Baik. Baik, yang berikutnya, faedah berikutnya. Yang dimaksud dengan amal baik itu adalah semua amal yang padanya ada kebaikan sekalipun sedikit. Dan amal buruk itu adalah semua amal perbuatan yang padanya ada keburukan sekalipun sedikit. Jadi walaupun sedikit kalau baik masuk amal soleh. Walaupun sedikit kalau buruk masuk amal yang apa? Sayyi, yang buruk. Itu tidak melihat besar kecil, Pak. Ya. Ya, lihat dari sifatnya. Ya, itu. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan hendaknya seseorang itu memperbanyak amal-amal kebajikan sekalipun yang ringan, sekalipun yang kecil. Jadi yang meremehkan, saya tak pilih-pilih amal yang besar-besar, jangan. Ya, amal yang kecil jangan diremehkan. Ya, jadi Allah ini kan cuma contoh tadi disebutkan, menyingkirkan gangguan pada jalan. Itu seringkali kita lewat ya. Seringkali ketika lewat pakai naik motor atau jalan, ada batu di tengah jalan, ada kayu, kemudian apa? Dilewati aja. Kenapa? Dianggap gak penting. Dianggap apa? Perbuatan yang tidak penting. Atau misalnya, ketika jalan ada sampah. Ada sisa anak-anak minum, ya bungkusnya di jalan. Kita sering kali apa? Lewat begitu saja. Kenapa? Alah, ini amal apa? Kita anggap apa? Remeh. Nah, ini jangan. Jangan milih-milih amal soleh. Kerjakan walaupun yang sederhana.
yang kecil, yang ringan. Dan sebaliknya, jangan meremehkan amalan yang buruk sekalipun apa? Kecil. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama di antara Ibnu Mu'taz, beliau mengatakan, ya, la tahqiranna saghirah. Jangan meremehkan dosa walaupun kecil, keburukan walaupun kecil. Kenapa? Innal jibala minal hasa, karena gunung itu kalau diperhatikan dia asalnya dari kumpulan batu-batu kecil. Artinya apa? Ya, keburukan yang kecil kalau dikumpulkan lama-lama jadi apa? Gunung. Jadi intinya jangan meremehkan kebaikan yang tampak remeh, yang kecil, dan jangan meremehkan keburukan yang tampak kecil. Ya, baik berikutnya. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk melakukan hal-hal yang memberi manfaat kepada manusia. Yang mendatangkan faedah baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, teman, dan seluruh manusia. Jadi kalau bisa itu kita memberi manfaat. Nabi mengatakan, khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Apapun itu. Tidak harus dengan uang ya. Harus dengan uang. Bahkan sekedar menyenangkan orang lain yang sedang bersedih, menghibur mereka, itu termasuk kebaikan. Jadi kalau bisa para jamaah sekalian punya prinsip hidup itu apa? Senang memberi manfaat. Itu kalau bisa. Jadi coba kita tanya pada diri kita. Saya ini sampai umur sekian, manfaat apa yang didapatkan orang lain dari saya? Itu harus kita tanyakan. Ya, apa sih manfaatnya orang yang bisa ngambil dari saya ini apa? Ya, baik kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada saudara kandung, kepada teman-teman, kepada masyarakat, itu apa manfaat? Jadi harus apa? Bersemangat untuk memberikan jangan bersemangat mengambil manfaat ini. Jadi jadilah jiwa itu jiwa yang apa? Dermawan, jangan peminta. Jelas ya para jemaah sekalian. Berilah manfaat kepada orang lain. Nah itu kita harus semangat, ya, semangat untuk itu. Baik, yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang hendaknya masjid itu dijaga, ya, dimuliakan, dijaga kebersihannya, ya, dimuliakan dari hal-hal yang mengotori, baik itu misalnya riya, sampah, ataupun yang lain. Karena masjid ini apa? Tempat ibadah, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya harus kita, makanya alhamdulillah orang-orang yang marbot-marbot itu kalau dia melaksanakan tugasnya niatnya karena Allah dapat pahala dia. Dapat apa? Pahala loh. Ya, jadi jangan dianggap marbot itu kemudian tidak ada nilainya, enggak. Ya, sekalipun mungkin dia diberi apa ya? Ya, mukafaah lah. Diberi ganti yang tidak seberapa, tapi tugasnya itu mulia. Dan jangan nunggu marbot. Nah, misalnya kita di musola nih, kan itu marbot ya. Ada sampah, jangan ya kita ikut turun dalam apa? Andil membersihkan, jangan mengandalkan ojo jaga no, kan gitu ya. Nah gitu. Baik, yang berikutnya, hadis ini menunjukkan anjuran untuk agar kita menyingkirkan segala macam gangguan di jalan yang mengganggu orang yang lewat. Itu pahalanya besar. Sampai ada para jemaah sekalian, ada ini, serius ini. Hadis sahih. Beberapa hadis yang mengatakan, ada seorang laki-laki ini, ketika dia berjalan lalu mendapatkan husn. Husn itu ranting, ranting pohon yang menjorok ke jalannya. Maka dia potong. Dia berkata, aku akan potong ini, aku akan apa ini dipotong atau dibelokkan supaya tidak menjorok. Apa yang terjadi? Karena itu fasyakarahullah, Allah terima kasih pada orang ini. Faghfarolah, dan diampuni dosanya. Bayangkan itu. Gara-gara apa? Menyingkirkan, memotong ranting yang menjorok, ya, mengganggu orang yang lewat. Itu gara-gara itu dosanya apa? Diampuni.
Bahkan dalam hadis yang semisal, ya, orang yang memotong, ya, ranting yang menjorok ke jalan dengan tujuan agar tidak mengganggu manusia, dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Bayangkan gara-gara motong ranting masuk surga itu. Makanya apa? Jangan males-males kerja bakti. Ya, di antara kerja bakti kan gitu ya. Rantai-rantai dipotong ya kan? Dan kalau punya tanaman dijaga. Kalau sampai menjorok dipotong. Nah, sehingga apa? Merapikan tanaman di jalan itu pahalanya besar. Diampuni dosanya, dimasukkan surga. Sehingga para pegawai Pemkot. Nah, ini ada yang pakai Pemkot di sini. Ada. Dinas Pertamanan ya kan ada ya. Ya, sekarang lagi aktif kan ya, motongi apa? Pohon-pohon supaya tidak terlalu rindang, supaya tidak roboh kena angin, yang menjorok. Itu kalau niatnya tidak hanya bekerja, tapi untuk supaya tidak mengganggu orang yang lewat, dia akan mendapatkan fadilah ini. Masya Allah para jemaah sekalian. Jadi jangan justru sebaliknya, ada jalan, ya, iseng apa, kayu ditaruh di tengah jalan. Ada enggak orang seperti ini? Batu taruh di tengah jalan, sampah di tengah jalan. Tikus, ini banyak ini. Jadi sering nih saya, di sini sering kampung ini. Saya sampai Masya Allah, sengaja. Dan lucunya gini, kenapa taruh di supaya penyet? Itu kan aneh. Kan tidak masuk akal tuh. Ada bangkai tikus, dimasukkan ke resek, dibuang tong sampah, kan bagus. Dibawa nanti oleh tugas sampah ke TPS. Lah ini taruh di tengah, ditanya kenapa? Supaya penyet. Nah, supaya cepat kering kan gitu kan. Ini baru ini kan tidak benar itu kan. Ini tidak ngerti hadis ini berarti ini. Kalau dia orang betul-betul paham agama, tidak mungkin. Itu dosa itu. Sebagaimana menyingkirkan gangguan dari jalan berpahala, ibadah, maka mengotorinya, itu juga berdosa. Bahkan ya, dalam hadis misalnya, larangan tentang buang air kecil di tempat-tempat jalan umum. Kan ada itu. Itu dapat laknat itu. Ya, jadi apapun yang mengganggu orang lewat, khususnya kaum muslimin, itu bisa dapat laknat itu. Buktinya apa? Kalau hanya dengan lewat, ya, terus ada tikus, penyet, hampir kena, ngomong apa? Meso kan ya biasanya. Ya bukan kita sih, maksudnya orang bisa. Atau malah ngomong kurang ajar loh ya. Sing buat ini apa? Kurang ajar kan gitu ya. Akhirnya diudakan jelek. Betul apa enggak? Nah itu, jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan apa? Kaum muslimin. Atau manusia secara apa? Ya, ini para jamaah sekalian. Baik. Hadis yang berikutnya, nomor 120. Masih dari sahabat Abu Dar. Nah, ini hadisnya triple ini, 3 berturut-turut, bahkan mungkin kuartet ya, 4 berturut-turut dari Abu Dar. Ananasan qalu, bahwasanya sekumpulan orang ya, yang fakir, ini fakir, orang fakir ya, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, zaba al-dusur bil ujur, ya Rasulullah, enak ya. Ini kalau bahasa kita, orang-orang kaya itu borong pahala. Bayangkan ini. Kok bisa? Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kenapa? Sebab mereka ini sholat seperti kami sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Bedu berarti kan ya? Ini kan yang ngomong orang-orang fakir. Ya, orang kaya sholat, kami sholat. Orang kaya poso, kita juga puasa. Tapi ada satu yang kita tidak bisa melakukan perbuatan seperti orang kaya. Apa itu? Mereka bersedekah dengan kelebihan yang ada pada harta mereka. Maka Nabi berkata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Inna bi kulli tasbihah shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidah shadaqah wa kulli talilah shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyin an munkar shadaqah wa ibuti ahadikum shadaqah. Nabi mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan untukmu hal-hal yang bisa kalian jadikan sedekah.
yang tidak harus apa? Harta. Ini solusi bagi orang fakir yang tidak bisa sedekah dengan harta. Apa itu? Allah jadikan untuk setiap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, memerintah orang berbuat baik, melarang dari keburukan sebagai sedekah. Bahkan kata Nabi, di dalam kumpulnya suami dengan istri, itu apa? Sedekah. Kalau panjenengan dengar ini kira-kira heran enggak? Heran enggak kira-kira ini? Ya, ini Nabi ini misalnya bersabda, dan di dalam berkumpulnya suami dengan istri, sedekah. Apa dalam hati kita, Pak? Apa dalam mendengar ini? Loh, mosok rek? Nah, betul apa enggak? Sedekah yang mana gitu kan? Sedekah yang mana gitu kan? Oh, enggak korban apa-apa gitu kan ya. Ya kan dia enggak berat gitu kan? Nah, apa kata Nabi? Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syawatahu wa yakunu lahu laha fiha ajr. Ya Rasulullah, masa ya iya kalau bahasa kita. Kita itu mendatangi syahwat kita, menyalurkan syahwat kita oleh pahala. Masa ya Rasulullah? Di mana ibadahnya itu gitu. Maka Nabi mengatakan, ara'aitum law wada'a fi haramin akana ila fiha fisrun? Beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya orang itu meletakkan, menyalurkan syahwatnya pada yang tidak halal? Apakah jadi dosa? Apa kata para sahabat? Ya tentu, ya kan? Maka Nabi mengatakan fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula apabila diletakkan pada tempatnya yang halal maka menjadi pahala. Itu gitu ya. Kalau diletakkan pada yang haram dosa, berarti kalau kepada yang halal jadi pahala. Jadi kebaikan. Baik. Faedah hadis ini yang pertama. Baik. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba di dalam beramal. Jadi kalau orang dulu para sahabat itu berlombanya itu bukan pada masalah dunia. Akeh-akehan duit, banyak-banyakan harta, ya, banyak-banyakan pabrik, apalagi banyak-banyakan berbangga dengan anak, berbangga dengan apa? Titel mungkin jabatan, enggak. Mereka berlomba dalam apa? Ketaatan. Ya, kalau orang temennya bisa poso, sunnah, masa aku gak iso. Temennya bisa khatam Quran dalam sebulan, masa saya enggak bisa. Jadi ada apa ya, merasa enggak mau disaingi, enggak mau dikalahkan dalam apa? Ketaatan. Itu orang zaman dulu. Ya, para sahabat Nabi SAW. Makanya apa? Orang-orang fakir mengatakan ya Rasulullah, daba al-dutur bil ujur. Enak ya Rasulullah, orang kaya itu borong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasum kama nasum. Yatasaddaquna bi amalihim. Mereka sholat, kita sholat, puasa, kita puasa, tapi kita tidak bisa sedekah. Nah, mereka harus dirubah para jemaah sekalian, mindsetnya dirubah. Kalau mau berlomba, berlombalah dengan masalah apa? Agama, masalah akhirat. Ya, makanya ada sebagian salah mengatakan, apabila kau melihat seseorang yang membanggakan dunianya, fanafishu fil akhirah. Maka ajak dia berlomba dalam masalah apa? Agama. Jangan sampai kita menjadi apa? Yang dalam surat Al-Hakumut Takatsur. Hatta zurtumul, telah melalaikan kalian perlombaan dalam dunia. Hingga tidak sadar sampai masuk liang kubur. Jadi mari kita berlomba dalam apa? Ketaatan. Yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pemahaman ibadah dalam Islam itu tidak sempit. Jadi makna ibadah dalam Islam itu tidak sempit. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Yang kelihatan memang apa? Ibadah. Tetapi ibadah itu mencakup kehidupan manusia secara keseluruhan. Ya. Karena Islam tidak pernah apa? Memisahkan dunia dengan agama, tidak pernah. Dunia dan akhirat tidak pernah. Semua
yang dilakukan manusia dalam dunia ini bisa bernilai apa? Bahkan dalam perkara yang sifatnya mubah. Seperti apa? Makan, minum, tidur, bekerja. Termasuk bercampurnya suami dengan apa? Bisa bernilai ibadah, Pak. Enak jadi orang Islam itu. Ya, ibadah tidak khusus. Enggak, semua menjadi ibadah tuh. Masya Allah itu, tak main-main. Itu Masya Allah. Jadi ibadah dalam Islam itu maknanya apa? Luas. Bukan sekedar ibadah yang sifatnya emang kelihatan ibadah. Enggak. Bercanda, bisa enggak jadi ibadah? Hal mubah ini, bisa enggak? Bisa. Serius ini. Kalau niatnya untuk menghibur orang lain. Selama tidak ada bohongan gitu ya. Bercanda suami dengan istri yang tadinya bertengkar menjadi apa? Bercanda dengan anak supaya anak itu tidak tegang, tidak takut ya. Dengan teman bercanda supaya apa? Ya teman itu menjadi senang. Ada masalah dicandai. Nabi bercanda. Nabi juga apa? Mencandai sebagian sahabat-sahabatnya. Bercanda dengan istrinya. Ya, bercanda dengan anak kecil. Ya, jadi seperti itu. Jadi ibadah dalam Islam maknanya luas sekali. Apapun yang kita lakukan bisa bernilai apa? Ibadah. Maka apa? Jangan sampai menyia-nyiakan waktu tanpa ada ibadah. Kan? Baik. Contoh, garis besar ya. Yang dalam ibadah pertama adalah masuk ibadah menjalankan perintah. Ini jelas. Baik yang wajib ataupun sunnah. Yang termasuk ibadah menjauhi larangan. Baik yang haram atau yang makruh. Yang termasuk ibadah melakukan perbuatan yang mubah kalau diniatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ini intinya. Yang perintah dijalankan, wajib dan sunnah. Yang haram, yang larangan dijauhi, baik yang haram atau makruh. Yang mubah diniatkan apa? Untuk mencari ridho Allah. Jadi ibadah itu. Jadi ibadah. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muslimin di zaman sahabat Nabi dulu itu ngiri, ngiri orang kaya bukan karena kayanya, tapi ngiri apa? Amalnya ibadah. Kalau sekarang kan enggak, orang miskin ngiri orang kaya karena kayanya ya. Kenapa? Karena ukurannya dunia. Dan orang kaya membanggakan dirinya juga karena kayanya. Kenapa? Sama-sama pikirannya dunia. Kan manusia itu kan membanggakan terhadap sesuatu yang dianggap penting. Orang kaya merasa kaya, meremehkan orang miskin. Orang miskin iri dengan orang kaya karena harta. Jadi sama-sama pikirannya dunia. Kalau zaman dulu sahabat ini, orang miskinnya itu ngiri orang kaya bukan karena hartanya, tapi karena amalnya. Mereka bisa bersedekah, sedangkan yang miskin tidak bisa itu. Jadi para sahabat Masya Allah ya, yang kaya tidak sombong, tidak meremehkan yang miskin. Yang miskin irinya bukan karena hartanya, tapi karena kepingin beramal seperti dia. Itu Pak. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat ya. Jangan pernah menyombongkan diri atau menengki orang lain karena dunia. Jangan pernah. Jangan apa? Jangan pernah. Baik. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang sifat agama Islam yang mudah. Mudah Islam itu, teman, mudah. Tapi jangan digampang loh. Semua orang yang kaya, yang miskin ada kesempatan ibadahnya sendiri-sendiri. Ada kesempatan sedekahnya sendiri. Gampang Islam itu. Tapi jangan apa? Jangan digampang no. Enak Masya Allah. Islam itu mudah. Ya, mudah sekali. Baik. Baik para jamaah sekalian, mungkin itu dulu. Insya Allah nanti mengenai lanjutan faedah ini, tinggal berapa kita lanjutkan pertemuan yang akan apa? 2 minggu lagi ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Monggo yang mau bertanya silakan. Nggih, monggo silakan, Pak.
Baik, tadi kan sebutkan yang disebut dengan ibadah dalam Islam. Itu ada 3 kan. Perintah dijalankan, baik yang wajib atau sunnah. Larangan dijauhi, baik yang haram atau makruh. Dan yang mubah seperti makan, minum, tidur, bekerja, ya bercengkrama, cangkruan, termasuk itu. Mubah kan? Itu bisa bernilai ibadah bukan karena perbuatan itu sendiri. Tapi apa? Apabila diniatkan menjadi sarana untuk mencari ridhonya Allah. Ya kan? Termasuk makan. Nah, bagaimana cara makan yang sifatnya mubah ini menjadi berpahala? Yang pertama jelas niat. Niat. Ya kan? Niat ini penting. Karena niat itu bisa merubah sesuatu yang mubah menjadi berpahala. Makan apa tujuannya? Tujuannya agar kuat untuk ibadah. Kenapa makan? Karena Allah memerintahkan agar memelihara apa? Diri ini jangan sampai dirusak diri ini. Maka makan itu untuk menjaga kesehatan. Nah, itu niat. Yang kedua, agar dia menjadi berpahala, adab-adab makan dijalankan. Kan begitu ya? Contoh, mau makan baca apa? Basmalah. Ya. Eh, Seorang sahabat itu pernah ketika masih kecil ya, Nabi memberikan perintah, ya gulam samillah. Wahai nak, sebut nama Allah sebelum makan. Itu ya. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah dengan apa yang dekat. Jadi jangan begini tangannya. Ini adab makan. Nah, terkait dengan berdiri, makan dengan berdiri gimana itu? Ulama beda pendapat. Apakah makan dan minum sambil berdiri itu dilarang secara mutlak dalam arti haram, atau hukumnya makruh, atau hukumnya afdoliyah? Itu beda pendapat. Ya, sebab ada hadis yang menunjukkan la yasrobana ahadukum, jangan minum dalam keadaan apa? Qaiman, dia berdiri. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, termasuk makan. Kan begitu ya? Nah, larangan ini apakah haram? Jadi kalau ada orang makan berdiri, minum berdiri, dia berdosa? Ataukah makruh? Tidak disukai, tapi kalau dilakukan ya tidak berdosa. Ditinggal dapat pahala. Ataukah sebenarnya tidak haram, tidak makruh, tapi apa? Sepantasnya. Jadi hanya kepantasan saja gitu kan. Afdoliyah namanya. Ya tidak sampai makruh, tapi pantas sih. Gitu. Kenapa demikian? Karena ada hadis lain, Nabi itu minum sambil berdiri. Ketika minum air zam-zam, beliau berdiri. Ketika minum di salah satu rumah sahabatnya, di mana kantong air itu yang dari kulit kan digantung dulu kan di rumahnya, terus beliau berdiri sambil minum gini. Dan juga riwayat sahabat pernah makan sambil berjalan. Itu ada itu. Nah, apakah gimana hukumnya itu? Nah, disitulah indahnya Islam. Indahnya fikih. Tentu kalau sekarang tidak cukup waktunya ya. Ini saya terangkan insya Allah yang akan datang. Bahwasanya apa? Ulama itu sangat sering berbeda pendapat di dalam menghukumi satu masalah. Padahal dalilnya apa? Sama. Ini kalau saya jelaskan sekarang tidak cukup waktunya. Cuma ringkasnya begini, ringkasnya. Ketika ada hadis para jamaah sekalian, di antaranya hadis ini ya, dalam satu masalah, contohnya apa? Masalah hukum makan dan minum sambil berdiri. Nah, ketika ulama mau menghukumi apa ya hukumnya makan minum sambil berdiri, maka langkah yang pertama mereka lakukan, ya, ini ringkasnya ya, ada beberapa tahap sebenarnya. Ngumpulkan dalil dulu. Hadis dalam ini ya, hadis dikumpulkan. Terkait makan minum sambil berdiri. Nah, ternyata didapati hadis-hadis yang sahih itu ada ta'arud namanya. Apa ta'arud itu? Kontradiksi. Dalam hal ini, makan minum sambil berdiri, Nabi melarang. Jangan minum sambil berdiri. Tapi di hadis lain yang sama sahihnya, Nabi sendiri minum sambil apa? Berdiri. Ini namanya kontradiksi. Nabi melarang, beliau melakukan. Lah ketika terjadi ta'arud ini, apa yang harus dilakukan oleh ulama untuk menghukumi
sakjane hukumnya itu apa ya? Kan gitu ya? Maka ada yang namanya thariqatul jam'i. Jam'i itu semuanya dipakai. Dua-duanya dipakai ini. Nah, ketika sama dipakainya, Nabi pernah melarang, tapi Nabi minum sambil berdiri. Oh, berarti larangannya tidak sampai haram. Tapi apa? Makruh atau afdol saja, kan gitu ya. Cara yang kedua adalah yaitu nasikh mansuh. Apa maksudnya? Seperti undang-undang. Ya, peraturan kan gitu ya. Contoh, peraturan tentang buku nikah. Nah, masih ingat Pak? Dulu buku nikahnya warnanya apa warnanya? Hijau coklat ya? Coklat untuk apa? Yang laki atau perempuan? Suami atau istri? Pokoknya itulah. Sekarang hijau semua ya. Nah, itu berarti apa? Ada perubahan peraturan. Ketentuan yang baru menghapus ketentuan yang lama. Tidak berlaku Pak coklat hijau itu. Sekarang hijau semua. Nah, nasikh mansuh begitu. Berarti apa? Hadis yang datang belakangan itu akan menghapus hukum yang ada pada hadis yang datang sebelumnya. Nah, sekarang tinggal dilihat mana yang lebih dulu. Larangan minum sambil berdiri atau yang lebih dulu apa? Nabi minum sambil berdiri. Kan gitu. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi larangan lebih dulu baru Nabi minum sambil berdiri atau dibalik. Nabi minum sambil berdiri baru ada larangan. Itu lain hukum. Kalau kita anggap oh larangan lebih dulu ada, kemudian setelahnya Nabi minum sambil berdiri, berarti apa? Dulunya dilarang, sekarang menjadi boleh. Tapi kalau minum sambil berdiri lebih dulu baru ada larangan, berarti apa? Dulunya boleh, sekarang dilarang. Loh, gitu. Enggak ya Pak, betul Pak. Hmm. Bukan begitu Pak. Jadi maksudnya itu ndak agak panjang kalau menjelaskan itu ya. Perlu ada tuh suatu saat nanti ada semacam kajian daurah. Nggih, nggih Pak. Iya, secara umum ada. Cuma nanti dirincinya itu nanti dalam kasus ini eh, tidak seperti itu. Jadi ini terkait pemahaman dalil. Jadi nanti akan dibahas lebih jauh, tapi intinya begitu, Pak. Jadi artinya ada contoh misalnya begini, nggak usah jauh-jauh. Betul, betul, Pak. Betul. Nabi Adam dulu boleh menikah satu keturunan anak-anaknya, ya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada orang lain kan gitu ya. Jadi lahir dari Hawa itu laki perempuan. Pertama, berikutnya laki-laki perempuan ini kan disilang. Padahal sama apa? Bapaknya satu, ibunya satu boleh. Zaman sekarang tidak boleh. Nah, mirip dengan itu namanya. Jadi ada peraturan yang sudah terhapus. Sama dalam Islam. Ya, termasuk khomer. Khomer dulu ketika awal kali Islam itu belum dilarang. Berikutnya dianjurkan untuk dilarang. Dianjurkan ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan dekati salat kalau mabuk. Tapi belum haram. Baru yang ketiga apa? Ada larangan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya, semua itu najis perbuatan setan, baru diharamkan. Nah, sama dengan tadi. Nah, tapi perkaranya para jamaah sekalian terkait dengan masalah hukum minum sambil berdiri dan makan sambil berdiri. Ini sebenarnya perkaranya itu karena hadisnya bertentangan. Sehingga perlu diketahui sebenarnya hukumnya apa gitu. Nah, sehingga ada banyak kemungkinan tadi. Apa? Yang pertama haram, kedua makruh, ketiga dulunya haram menjadi makruh, menjadi boleh, atau boleh menjadi tidak boleh, atau afdoliyah. Nah, sehingga apa para jamaah sekalian? Ya kalau kita ngambil pendapat yang haram, ya berarti berdosa. Kalau makan minum sambil. Tapi kalau kita ngambil pendapat ulama yang itu sifatnya makruh, sebaiknya jangan, tapi tidak berdosa. Dan kalau mengambil pendapat yang sifatnya boleh, berarti ya tidak apa-apa. Kan begitu. Bisa dimengerti Pak ya? Nah, jadi ada adab-adab Islam yang disepakati, seperti makan dengan tangan kanan, itu tidak ada perselisihan ulama. Itu jelas, hadisnya jelas, tidak ada pertentangan. Tapi ada hal yang diperselisihkan. Saya kira demikian. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.